Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimputu Ayu Putri Wiranti dari kelas bahasa IPS 2, nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang A, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional adalah suatu usaha dan proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam atau heterogen, yaitu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaan daerah, bahasa daerah, agama, dan ras yang berbeda-beda. Yang kedua, wilayah yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang keempat, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap upaya yang atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara. Berikut beberapa ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang ideologi Pancasila adalah komunisme. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri sendiri. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Yang B, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impolexos Budankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, pengertian strategi nasional. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan, sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional. Yang kedua, pentingnya strategi nasional. Setiap negara di dunia ini, baik negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju, sangat membutuhkan strategi nasional. 3. Landasan hukum strategi nasional. Adapun landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan doktrin disusun dalam 2 tingkat yaitu tingkat nasional dan Honkamnas. Yang keempat, landasan operasional yaitu yang dapat diperinci menjadi berhubungan dengan politik nasional dan berhubungan dengan strategi nasional. Yang keempat, implementasi strategi nasional. Implementasi strategi nasional dalam berbagai bidang kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi strategi nasional di bidang politik. Yang kedua, implementasi strategi nasional di bidang hukum. Yang ketiga, implementasi strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan.
Yang keempat, implementasi strategi nasional di bidang ekonomi. Yang kelima, implementasi strategi nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang keenam, implementasi strategi nasional di bidang kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. Yang ketujuh, implementasi strategi nasional di bidang kedudukan dan peranan perempuan. Yang ke-8, implementasi strategi nasional di bidang pemuda dan olahraga. Sekian dari presentasi saya. Om Santi 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 Om.